Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu? Let's go! Laga lanjutan babak 16 besar mempertemukan dua raksasa Eropa yang sama-sama tidak dalam performa terbaiknya, Prancis, yang sukses menyingkirkan Belgia dengan skor tipis 1-0. Di babak pertama, kedua tim memainkan tempo yang lambat hingga tak ada satupun gol tercipta. Setali 3 uang, di babak kedua, permainan kedua tim tak berubah, dan skor 0-0 bertahan hingga menjelang laga usai sebelum seorang Randal Kolo Muani menjadi pembeda bagi Perancis. Kolo Muani, striker PSG itu sukses melakukan tendangan memutar badan di menit 85 yang akhirnya membuahkan gol meski sempat terdefleksi kaki Jan Vertonghen. Prancis pun menang 1-0 dan akan melaju ke perempat final untuk menghadapi Portugal. Di match berikutnya, tim unggulan Portugal berhasil meraih kemenangan dengan susah payah atas Slovenia lewat drama adu penalti pada Selasa dini hari waktu Indonesia. Bermain dengan komposisi terbaik, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan langsung menggempur pertahanan Slovenia yang dikomandoi oleh Jan Oblak. Sayang, hingga 2 kali 45 menit, tidak ada gol tercipta untuk kedua kubu membuat wasit meneruskan laga ke babak extra time. Di menit 105, Selekau berhasil mendapatkan peluang mencetak gol melalui titik putih setelah Diogo Jota dilanggar di kotak 12. Namun, tendangan penalti dari Cristiano Ronaldo berhasil ditepis Jan Oblak hingga membuatnya menitihkan air mata. Setelah 2 kali 15 menit, skor kacamata masih terpampang di layar hingga akhirnya laga harus ditentukan lewat drama adu penalti. Drama terjadi saat 3 penendang pertama Slovenia sukses digagalkan oleh Diogo Costa, sedangkan 3 penendang Portugal berhasil menyerangkan si kulit bundar. Kemenangan penalti 3-0 ini membawa Portugal lolos ke perempat final, dan siap untuk menantang Prancis. Di Copa America, harapan tuan rumah Amerika Serikat untuk bisa lolos ke perempat final pupus sudah usai tim paman Sam tersebut dikalahkan oleh Uruguay dengan skor tipis 0-1. Amerika, yang membutuhkan kemenangan untuk bisa lolos ke perempat final tampil kesusahan melawan Fede Valverde dan kawan-kawan. Hingga akhirnya kiper Matt Turner memungut bola dari gawangnya setelah sundulan Ronald Araujo yang berhasil ditepis justru jatuh di kaki Matias Oliveira di menit 66. Uruguay pun menang 0-1 dan memastikan diri menjadi juara grup C dengan 9 poin. Di laga penentuan lain, Panama sukses mengalahkan Bolivia dengan skor 3-1. Kemenangan ini lantas membuat mereka lolos ke perempat final sebagai runner-up grup mendampingi Uruguay. Lanjutan babak 16 besar Euro mempertemukan Belanda yang sukses menggulung Rumania dengan skor 0-3 pada Selasa malam waktu Indonesia. Tampil menyerang sejak awal laga, tim negeri kincir angin itu langsung unggul cepat di menit 20 lewat sepakan keras Cody Gakpo setelah menerima umpan dari Xavi Simons. Belanda unggul 0-1 hingga menutup paruh pertama. Di 45 menit kedua, tim oranye kembali menguasai jalannya pertandingan dengan sesekali Rumania keluar menyerang untuk berusaha menyamakan kedudukan. Namun, di menit 63, Cody Gakpo kembali mencetak gol yang berbau offside. Dan benar, wasit menganulir gol tersebut setelah pengecekan VAR. Seakan skor 1-0 akan mengakhiri laga, pemain yang baru masuk di babak kedua, Donyell Malen, sukses menggandakan keunggulan tim oranye di menit 83 setelah menerima umpan dari Cody Gakpo yang melakukan aksi brilian dari sisi kiri. Dan sebagai penutup, Donyell Malen sukses melesakkan brace-nya di injury time akhir laga sekaligus memastikan Belanda menang telak 0-3. Dengan hasil ini, Belanda lolos ke perempat final dan akan menantang pemenang antara Turki dan Serbia.
Di partai terakhir 16 besar Euro, mempertemukan dua tim kuda hitam Turki, yang sukses mengalahkan Austria dengan skor 1-2 pada Rabu dini hari waktu Indonesia. Belum genap laga berjalan 2 menit, Turki langsung unggul cepat lewat sepakan jarak dekat dari Merih Demiral memanfaatkan kemelut di depan gawang Austria. Keunggulan 0-1 Turki ini pun bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Turki kembali menjauhkan jarak dengan aktor yang sama, Merih Demiral, yang sukses menanduk bola sepak pojok dari Arda Güler di menit 59. Harapan muncul saat Michael Gregoritsch memperkecil ketertinggalan 7 menit berselang. Namun, hingga akhir laga Austria tak mampu menyamakan kedudukan membuat Turki otomatis lolos ke perempat final dan akan menantang Belanda. Di Copa America, pertandingan terakhir grup D mempertemukan Costa Rica yang sukses mengalahkan Paraguay dengan skor 2-1. Dengan hasil ini, Costa Rica gagal menyalip Brazil di peringkat kedua karena kalah selisih gol. Dua lain di grup D menentukan siapakah yang akan menjadi juara grup antara Brazil versus Kolombia yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Brazil, yang membutuhkan kemenangan untuk bisa menjadi juara grup memulai laga dengan kombinasi serangan dan langsung membuahkan gol di menit 12 melalui tendangan bebas indah dari Rafinha. Sayang, tim Samba gagal mempertahankan kedudukan setelah Daniel Munoz berhasil lepas dan memperdaya kiper Alisson Becker di injury time babak pertama. Skor 1-1 pun bertahan hingga laga usai yang membuat Kolombia tetap berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sedangkan Brazil sebagai runner-up dengan 5 poin. Kedua tim dipastikan sama-sama lolos ke perempat final. Kolombia akan bersua Panama, dan Brazil akan menghadapi Uruguay. RB Leipzig dan Bayer Leverkusen telah masuk ke dalam perburuan tanda tangan winger muda Jerman milik VfB Stuttgart, Chris Führich dilansir dari Florian Plettenberg. Sebelumnya diketahui bahwa Borussia Dortmund adalah yang terdepan untuk mendatangkan sang winger. Namun, The Borussian telah mundur dari perlombaan. Diketahui, klausul rilis sang pemain berada di angka 20 juta euro untuk klub Bundesliga. Dan 23 juta euro untuk klub Serie A dan Premier League yang menginginkannya. Bayer Leverkusen, yang kemungkinan besar akan ditinggalkan oleh kapten sekaligus bek tengah andalannya, Jonathan Tah yang ditengarai semakin dekat dengan Bayern Munchen, tengah mempertimbangkan Mats Hummels dilansir dari jurnalis Jerman Florian Plettenberg. Hummels sendiri baru saja mengakhiri kontrak dengan raksasa Bundesliga Borussia Dortmund musim panas ini. Dan ia kini masih berstatus bebas transfer alias tanpa klub. Hummels bukanlah satu-satunya nama yang dipertimbangkan manajemen juara Bundesliga itu. Mereka dikabarkan juga masuk ke dalam persaingan bersama Arsenal, Chelsea, dan Manchester United untuk memperebutkan bek Italia yang bersinar di Euro 2024, Riccardo Calafiori. Borussia Dortmund telah berada di tahap lanjutan dalam proses negosiasi persyaratan pribadi dengan winger muda Olympique Lyon, Ryan Cherki. Musim lalu, Ryan Cherki memainkan 33 laga dengan sumbangsih 1 gol 6 assist bersama Lyon di Ligue 1. Dortmund telah menawari sang pemain dengan kontrak jangka panjang yang nampaknya akan disetujui oleh pemain berusia 20 tahun itu. Ini semua bergantung pada negosiasi yang dilakukan oleh Dortmund dan Lyon terkait dengan biaya kepindahan Cherki. Striker Atletico Madrid, yang juga menjadi striker sekaligus kapten timnas Spanyol di Euro kali ini, Alvaro Morata, sepertinya bakal bertahan di Atletico untuk musim depan. Beberapa isu hengkangnya sang penyerang santer terdengar apalagi dengan klausul pelepasan sang pemain yang murah di angka 13 juta euro saja. Baru-baru ini media melaporkan bahwa klub Saudi Pro League, Al-Qadsiah sudah mengirimkan proposal ke Morata untuk merekrutnya. Namun, permintaan dari pelatih Atletico Diego Simeone untuk mengharapkannya bertahan di Civitas Metropolitano nampaknya menjadi pertimbangan besar bagi sang pemain. Dan, menurut Fabrizio Romano, sang striker dikabarkan akan memilih Atletico lagi untuk musim depan.
Atletico Madrid telah menyetujui kesepakatan dengan Real Sociedad mengenai transfer bek andalan timnas Spanyol di Euro, Robin Lenormand. Biaya transfer bek berusia 27 tahun itu berada di kisaran angka 30 juta euro menurut laporan dari Fabrizio Romano. Semua persyaratan pribadi yang diminta oleh pihak sang pemain juga telah disetujui oleh klub. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu. Salam.